ditujukan gitu kan. Kayak contoh ketika check out, kalau animasi check outnya kayak contoh berlebihan, kayak keretanya kayak keranjangnya balapan dulu tuh, misal kayak kereta misal kita pencet nih cepet, tiba-tiba ada animasi zres kayak misal gelap gitu, tiba-tiba ada kereta A ser, balapan itu kan kayak aneh aja ya. Masa jadi orang tujuannya buka aplikasi itu ya pengen buat lihat animasi balapan dari kereta check out itu sendiri gitu kan konyol juga ya. Nah jadi itu dia, jadi 50-50 lah ya, sosok aja lah, jangan juga nggak ada dan jangan juga berlebihan gitu kan, karena kan berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Oke, dan juga di sini kita bakal bahas nah, pola hierarki yang sering digunakan kayak F pattern. Jadi mata itu cenderung bergerak dari kiri ke kanan guys, dan dari atas, kayak dari kiri ke kanan ya, kiri ke kanan, kiri ke kanan, sedikit lalu ke kanan lagi. Cocok untuk halaman artikel kayak contoh tadi koran, atau halaman-halaman kayak Medium atau novel-novel, atau itu cocoknya emang begitu formatnya, kayak mengikuti F pattern gitu. Karena F itu kan kayak gini ya, bawah kayak horizontal, vertikal, horizontal, vertikal. Jadi kan kayak dari kiri kan, kalau F itu kan kita buatnya pasti gimana sih, kalau misalnya diajarin dari SD itu kan kita kan buat F kan satu set kiri bawah, atas ke bawah, kiri kanan. Nah jadi kayak gitu aja, jadi kayak kiri kanan kayak gini tadi. Jadi contoh kita baca dari kiri ke kanan, ke bawah lagi, nanti baru. Nah yang tiang dari F ini stands for kayak ya udah kita bacanya ke bawah gitu, bukan kayak baca ke atas dari kiri kanan ke atas gitu. Itu kan kayak aneh aja ya, masih kita baca dari bawah sih gitu. Nah, dan juga Z ini, dan juga ada Z pattern. Jadi mata bergerak zigzag dari kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Sorry guys, aku ngantuk banget kayaknya. Jadi tuh kayak kiri atas ke kanan atas, kayak set. Nah gitu loh. Jadi kayak kalau Z, nah yang kan kalau Z kan gimana sih, kayak set kiri kanan bawah, kiri kanan ya kan. Nah sama juga, jadi kita kayak bacanya kiri kanan ke bawah, kiri kanan ke bawah, kiri kanan bawah, kiri kanan bawah. Jadi kita nggak bingung gitu loh. Jadi ya emang mata tuh nggak capek juga kalau pengen bacanya. Dan juga yang terakhirnya ada visual piramid. Nah informasi yang paling penting, nah ini dalam struktur menyusun informasi juga ya guys, dalam sebuah UI. Jadi tuh informasi yang paling penting di atas, detail semakin ke bawah, cocok buat formula atau halaman informasi bertingkat. Kayak yang paling yang paling ditekankan kayak CTA-nya di atas, nanti semakin ke bawah semakin detail penjelasannya tentang apa yang ditujukan atau apa yang dimaksud sama developer ini sendiri. Dan juga ada kesalahan yang harus dihindari, kayak terlalu banyak elemen yang mencolok, kayak semuanya minta perhatian. Itu kan kayak bingung juga ya. Kayak ketika kamu pengen buat user ke distract sama apa yang kamu tuju, malah ke distract sama semuanya gitu. Kayak contoh kayak yang tadi, website kosong tiba-tiba ada CTL 5, itu kan kayak malah buka satu-satu kan malah aneh ya, kayak apaan sih ini, nggak jelas gitu kan. Kayak padahal mas saya pengen beli, tapi kok kayak ada 5 permintaan, kayak beli sekarang, kayak pusing gitu. Kayak kecuali kalau beda kan sama kayak satu doang gitu, kayak informasi singkat tentang kayak perusahaan apa atau website ini bekerja di bidang apa, terus kayak beli sekarang. Itu kan kayak orang abis baca itu, oh bisa beli ini langsung nih, klik bisa tuh. Jadi buat teman-teman sekalian, usahakan ketika kalian membuat desain itu ya harus sesuai aja ya guys. Jadi ya jangan too much lah, jangan juga banyak-banyak, dan juga sedikit-sedikit gitu kan. Jangan juga ngasih informasi yang kayak setengah-setengah gitu. Kayak contoh tiba-tiba langsung kasih CTA, kan apa ini ya, kayak masuk kayak scam juga, nanti kayak dikira orang kayak scam aja gitu. Kayak contoh kita masuk website, misal website kelas online, nggak ada penjelasannya, tiba-tiba kayak disuruh CTA beli sekarang, itu apa gitu, apa konteksnya. Saya kan butuh konteks, butuh kayak kurikulum, butuh apa metode pengajarannya, atau siapa alumni pengajarnya, ya biar meyakinkan diri saya untuk mendaftar di tempat tersebut gitu kan. Jangan kayak langsung tiba-tiba join sekarang, berlangganan sekarang, kayak apa yang harus saya langganin gitu, apa yang harus saya join, sedangkan saya nggak tahu apa isinya itu. Nah itu mungkin yang bikin kita agak rada bingung. Dan juga CTA ini, kalau tulisannya tidak menonjol kalau warnanya sama dengan elemen lain.
Nah juga hindari CTA ini tidak kontras gitu loh, usahakan kontras. Kayak contoh tadi pintu tadi, nih coklat krem, dan di atasnya itu ibarat kayak pintu coklat ini ibaratnya adalah frame-nya. Nah CTA adalah handuk merah ini, tuh itu kan kayak kontras banget ya, kayak orang ketika lihat itu, woi merah nih, beda sendiri nih, tertarik gitu, kayak matanya ke-trigger buat ngelihat hal tersebut gitu kan. Sama kayak CTA itu, usahakan warnanya sama, jangan kayak ini krem tiba-tiba warnanya putih, kan jadi kayak kan jadi kayak kelihatan ya kayak nggak kontras gitu loh. Kayak contoh nih contoh asli, ini kan gelas plastik ya putih. Nah ketika kita lihat di atasnya itu kan kayak krem, jadi kan kayak agak samar kan, justru kalian kayak awalnya pasti nggak notice ini nih. Mana sih? Nah ini nih. Nah ini nih. Hari ini sebenarnya gelas guys, itu tuh. Nggak bisa kalian tuh lihat gelas tuh. Tapi kalian nggak bakal langsung notice. Nah ada juga tipografi yang berantakan. Kayak pengguna bingung mana yang prioritas harus dibaca gitu, kayak banyak banget, kayak seolah-olah kita ini kayak penganalisis, perangkum gitu kan. Kayak masa user disuruh ngerangkum, user kan pengen cepet-cepet ya, kayak pengen informasi singkat, ketika dia tertarik dia join, ketika tidak ya tidak gitu. Jadi jangan dikasih penjelasannya bermuter-muter malah bertele-tele, kayak kasihan otak user kalian gitu, kayak harus mikir dulu, oh ini mana sih pembacanya penting, masa saya harus rangkum dulu gitu, saya harus tulis, catet summary-nya, saya harus rangkum, kan kocak ya, aneh, masa cuma pengen tahu itu doang malah harus dirangkum gitu. Nah dan juga terlalu sedikit white space, jadi desain kayak keresak seperti yang saya bilang tadi, kayak contoh seperti koran tapi tidak ada white space-nya, justru kan kelihatan sesak banget, kayak full koran tapi full font semua itu, kayak nggak ada kosong nih, kayak contoh nih. Nah bahkan sekelas lemari aja ada white space ya guys. Kalian mau tahu kan, ini ibaratnya frame nih, ini nih, mana sih? Nah ini frame, ini juga frame. Nah ini nih white space-nya nih, yang hitam nih, tuh kan kelasnya kayak lebih lega ya, kayak ya udah gitu, daripada ketimbang full semua itu kayak aneh banget gitu kan sih, aneh banget. Nah dan juga mengabaikan pola baca, pengguna melewatkan informasi penting. Nah mengabaikan pola baca di sini kan tadi yang sudah saya jelaskan, pola bacanya terbagi jadi 3 kan, kayak F pattern, Z pattern, atau visual pyramid. Nah jadi ketika kalian tidak memakai hal tersebut, kayak user kalian tuh bakalan bingung kayak apa gini, kayak maksudnya saya harus baca dari mana, masa saya harus mikir dulu buat baca dari mana, saya harus belajar dulu cara membaca aplikasi ini, misal kita harus buka ChatGPT dulu. ChatGPT, bagaimana cara saya membaca aplikasi di sini, kan kocak juga ya, saya pengen cepet malah disuruh belajar dulu gitu buat bacanya. Nah dan juga kesimpulannya adalah visual hierarchy itu intinya adalah peta jalan mata pengguna. Jadi kayak eye direction lah, kayak maksudnya dia nge-trigger, visual hierarchy adalah konsepnya itu dia nge-trigger mata biar fokus pada apa yang kita apa yang developer ingin sampaikan gitu loh. Dan juga gunakan ukuran warna, tipografi, spasi, dan posisi untuk mengarahkan fokus. Jadi harus setara semua guys, jangan kurang dan juga jangan berlebihan gitu loh. Dan pastikan setiap elemen itu terpenting selalu paling terlihat. Kayak ketika kamu nyampaikan sesuatu yang penting itu kayak harus terlihat kontras gitu, yang kayak tadi contoh pintu dan lemari gitu loh. Nah desain yang baik, nah di sini ada penjelasan juga, kayak desain yang baik tidak hanya indah dilihat, tapi menggiring pengguna menuju tujuan mereka dengan alami yang nyaman. Dan kayak contoh dah, ketika kalian mencoba membuat website atau tampilan website atau tampilan aplikasi, nah ketika kalian hanya fokus pada keindahan estetika, terus juga malah tujuannya nggak jelas, itu kan kayak aneh banget ya. Kayak contoh saya ingin daftar website saya ingin daftar les di website tertentu, misal di website A, saya bagus di visual, oh bagus nih, kayak tiba-tiba saya buka tuh ada pop up, tiba-tiba ada pop up guru-gurunya, ada pop up pembelajarannya, tapi justru malah nggak jelas saya harus daftar tuh di mana, saya harus kontak personnya di mana. Jadi saya bingung, kayak cuman bagus doang tapi ya apa tujuannya, what's the point gitu loh. Itu kan kayak kocak juga kan. Nah juga pastikan elemen terpenting selalu paling terlihat. Nah itu tadi yang saya bahas, Dan desain yang baik, nah ini tadi, jadi tuh maksudnya desain yang baik itu bukan diukur dari cara lihatnya, maksudnya visualnya doang, kayak keindahannya doang, tapi juga gimana caranya mengirim pengguna menuju apa yang mereka inginkan gitu kan, dengan tujuan mereka dengan nyaman dan juga
mudah gitu loh. Nah di sini mungkin udah selesai ya. Dan sebagai penutup, dengan menguasai visual hierarki ini, kita bukan hanya membuat desain yang cantik, kita membuat pengalaman yang memudahkan, menyenangkan, dan efektif. Jadi kayak ya gitu tadi, kita tidak hanya jadi user tuh nggak fokus pada keindahan doang, jadi ya fokus apa yang mereka inginkan gitu loh, dengan nyaman dan praktis gitu kan. Oke guys, mungkin ini saja video yang bisa saya sampaikan, mungkin nggak kepanjangan ya, mungkin ini saya akan bagi jadi 3 part mungkin. Oke, terima kasih udah nonton semuanya. Maafkan saya apabila banyak kesalahan dalam penyampaian kata-kata, belibet atau segala macam. Saya juga masih belajar dan pastinya saya akan semangat dalam belajar, terutama dalam public speaking saya sendiri. Oke, saya Tuan Abdul Ghanim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.